Halo guys, baiklah kali ini kami akan menampilkan materi tentang geometri. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 4, Nindi, Preti, Aya, Rifki, Rizka, Syafira, dan Twenty. Pembahasan yang pertama yaitu definisi, istilah, macam-macam, geometri titik, geometri garis, contoh dan pembahasan geometri. Definisi geometri. Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengkonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat digunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam geometri. Yang pertama yaitu postulat atau aksioma adalah pernyataan yang diasumsikan atau dianggap benar dan bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Contohnya, jika diberikan dua titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Yang kedua, teorema atau dalil adalah pernyataan yang kebenarannya dapat ditunjukkan melalui suatu pembuktian. Contohnya, teorema Pythagoras. Kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa pada segi 3 siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dua sisi lainnya. Yang ketiga ada definisi adalah suatu proposisi yang berbentuk atau secara umum atau pernyataan terkait konsep tertentu yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Contohnya, segitiga adalah bangunan datar yang memiliki 3 sisi. Yang keempat, lemma, yaitu teorema sederhana yang digunakan untuk membuktikan teorema lain yang lebih besar. Contohnya, jika n adalah bilangan bulat positif, maka n kurang 1 lebih dari 0. Selanjutnya ada korolari atau konsekuensi atau akibat adalah teorema yang dibentuk langsung dari teorema lain yang sudah ada. Contohnya, jika dua sisi suatu segitiga panjangnya sama, maka sudut di hadapan kedua sisi tersebut sama besar. Selanjutnya ada konjektur adalah pernyataan yang nilai kebenarannya belum diketahui secara pasti. Contohnya, konjektur Goldbach, setiap bilangan bulat genap yang lebih besar dari 2 dapat ditulis sebagai penjumlahan dari 2 bilangan prima. Pernyataan tersebut berlaku untuk bilangan genap sampai 4 kali 10 pangkat 18. Tetapi tidak ada bukti formal yang membuat pernyataan tersebut berlaku untuk setiap bilangan bulat genap. Dan yang terakhir ada proposisi atau suatu hubungan yang logis antara dua konsep. Contohnya dua bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Macam-macam pembagian geometri. Satu geometri bidang A segitiga. Segitiga dapat dibentuk dengan menghubungkan 3 titik pada bidang yang sama dengan syarat bidang tersebut tidak sejajar. B. Persegi merupakan sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar dalam kurung siku-siku. C. Persegi panjang merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. D. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 2 buah diagonal bidang yang tidak sama panjang. E. Belah ketupat merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 2 buah diagonal bidang yang tidak sama panjang. F. Jajar genjang merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. G. Lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang mana terbentuk dari kumpulan titik yang berjarak sama dengan titik pusatnya. 2. Geometri bangun ruang. A. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Bangun kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. B. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki 1 buah titik sudut dan 2 buah sisi. C. Prisma merupakan bangun ruang yang memiliki alas dan tutup. D. Trapesium merupakan sebuah bangun datar dengan 2 pasang sisi yang berhadapan. 3. Geometri diferensial yaitu
aplikasi atau metode kalkulus dalam geometri yang membahas atau mempelajari sifat atau karakter lokal dari kurva. 4. Geometri deskriptif, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. 5. Geometri analitik, aplikasi metode aljabar pada geometri di mana garis-garis dan kurva-kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. Geometri titik. Titik adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya untuk melukis atau menggambar. Titik diperlukan simbol atau model. Namun, untuk sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan dekat titik tersebut. Misalnya seperti contoh di bawah ini adalah titik A, titik P, dan titik Z. Geometri garis. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus memanjang ke dua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Berikut adalah model garis yang diperoleh dari hasil gambaran salah satu bagian sisi penggaris dengan memberikan tanda anak panah pada kedua ujungnya yang menandakan bahwa garis tersebut memanjang kedua arah, tidak mempunyai titik akhir. Contoh dan pembahasan geometri. Perhatikan gambar berikut. Tentukan jarak antara titik S ke garis CD. Perhatikan sisi CDHG di samping. Berdasarkan gambar di samping, titik S diproyeksikan terhadap garis CD hingga terbentuk titik S. Sementara itu, jarak antara titik S ke garis CD sama dengan panjang garis SS. Oleh karena garis SS sejajar dengan rusuk kubus ABCD EFGH, maka panjang SS rusuk kubus ABCDEFGH sama dengan 8 cm. Jadi, jarak antara titik S ke garis CD adalah 8 cm. Baiklah, itulah materi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.